ketika mereka berdua di dalam gua. Kemudian seorang mengatakan kepada sahabatnya, qala li sahibi la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah perjuangan yang didukung oleh sahabat yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan jalan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah salat subuh atau jemaah gerakan pemuda subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Karim, kepada pengurus Masjid Jami Lancang Garang Kota Semame serta panitia bangunan, dan kepada pengurus gerakan pemuda subuh, dan kepada seluruh guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah hijrah kepada orang-orang yang sudah beriman di Mekah untuk mereka berangkat ke Yathrib, mempertahankan akidah mereka, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan harta mereka. Setelah sampai mereka ke sana, kemudian tidaklah tersisa di kota Mekah kecuali hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang yang di dalam siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy yang tidak bisa melakukan hijrah karena mereka ditahan. Pada saat itu datang perintah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berangkat di waktu yang tidak biasanya. Pada saat beliau sudah dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Apabila tampak Rasulullah keluar dari rumahnya, maka akan dibunuh. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dalam beberapa hadis, dengan genggaman debu yang ada pada tangan Rasulullah, ketika diadu oleh burung-burung kafir Quraisy yang ingin membunuhnya, sehingga mereka gelap, mereka tidak mengetahui apa-apa. Rasulullah berangkat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan menutup kepala. Kemudian beliau menutup pintu rumah daripada sahabat beliau Abu Bakar. Melihat hal tersebut, Asma binti Abu Bakar melihat sesuatu hal yang agak aneh, kunjungan Rasulullah pada waktu yang tidak biasanya. Maka Abu Bakar, seorang yang mengerti bagaimana kondisi sahabatnya, bahkan kondisi seorang Nabi, kondisi seorang Rasul, maka beliau mengatakan, sudah tentu Rasulullah datang dengan sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian terjadilah percakapan antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, aku sudah diizinkan untuk berhijrah. Maka Abu Bakar dapat memahami bahwasanya permintaannya adalah temani aku
Yasrib. Keluarlah mereka dari pintu belakang, pintu yang kecil dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Abdullah bin Qurain untuk membawa seluruh barang Rasulullah dan barang-barangnya. Kemudian mereka akan berjumpa dengan Abdullah di Gua Thur. Setelah 2 hari perjalanan Rasulullah SAW menggunakan jasa seorang penunjuk jalan, padahal pada saat itu penunjuk jalan Abdullah bin Qurain itu adalah seorang musyrik, seorang yang belum Islam. Akan tetapi Abu Bakar dan Rasulullah mempercayai dia untuk menjadi penunjuk jalan agar mereka bisa ditunjukkan jalan untuk menuju ke Ifrit. Perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar menuju ke Yasrib, akan tetapi singgah di Gua Thur. Pada saat itu yang terlibat adalah Asma binti Abu Bakar, anak daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang bertugas untuk membawa makanan kepada mereka berdua. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar juga memiliki tugas untuk memberikan kabar dari Mekah kepada Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga mereka tahu bagaimana persiapan yang harus mereka ambil untuk keluar ke Madinah. Kemudian yang ketiga, Amir bin Abu Fuhairah, yang merupakan seorang yang ahli. Dia mengembala kambing, kemudian dia menghapus jejak kaki daripada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ketika masuk dan sampai ke Gua Thur, Abu Bakar, seorang sahabat yang sangat setia, mengatakan kepada Rasulullah, sebentar wahai Rasulullah, biar dulu aku yang masuk terlebih dahulu. Aku melihat, aku cek apakah ada sesuatu yang membahayakan atau ada sesuatu yang dapat membuat kita diketahui oleh orang-orang yang sedang mengejar kita. Masuklah Abu Bakar, kemudian dia melihat sebuah lubang, dan lubang itu ditakutkan akan keluar binatang-binatang berbisa. Kemudian ditutuplah dengan hal yang bisa ditutup oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah dipersilakan masuk ke dalam gua tersebut. Allah berfirman dan mengabadikan perjuangan 2 orang ini, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana wa ayyadahu Allah bi nasrihi bi junudin lam tarawha. Maka pada saat itu Allah mengatakan, seandainya kalian tidak mau membela dan memperjuangkan Islam, membela Muhammad SAW, maka kami telah membela, kami telah membuat dia menang. Ketika mereka berdua di dalam gua, kemudian seorang mengatakan kepada sahabatnya, qala li sahibi la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah perjuangan yang didukung oleh sahabat yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan jalan dakwah. Abu Bakar, seorang yang sangat setia, melihat sebuah lubang, kemudian lubang itu agar tidak keluar binatang berbisa, sudah bersikap, kemudian beliau menutup dengan kakinya. Tiba-tiba dalam beberapa riwayat beliau tersengat oleh binatang yang berbisa, apakah itu kalajengking, wallahu a'lam, dalam beberapa riwayat yang berbeda. Kemudian beliau menahan sakitnya
kesakitan yang tidak dapat ditahan oleh Abu Bakar, sehingga beliau menahannya dan air matanya pun keluar dan meneteskan berada tepat di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terbangun, kemudian menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis?" "Tidak, wahai Rasul, mungkin aku tersengat sebuah binatang, seekor binatang yang berbisa ketika aku menutup lubang ini." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air ludahnya dan menempatkan di tempat yang disengat oleh binatang tersebut, dan Abu Bakar pun sembuh. Pada saat itu gua pun sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengajar mereka. Akan tetapi Allah berfirman, "Wa ayyadahu bi nasrihi bi junudin lam tarawha." Allah memberikan kemenangan menjaga mereka berdua. Ketika junudullah, tentara Allah, tidak dapat terlihat, Allah mampu menumbuhkan sebuah pohon kecil yang cabangnya itu menutup pintu gua. Kemudian mendatangkan 2 ekor merpati, kemudian dia bertelur di depan gua tersebut. Kemudian mendatangkan seekor laba-laba dan membuat sarang di depan gua tersebut, sehingga orang-orang yang berfikir secara qarinah, secara dalil, menganggap bahwasanya tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, sedangkan di depan gua ada pohon yang tidak terganggu dahannya, ada telur yang tidak pecah, kemudian ada sarang laba-laba yang tidak terganggu sarangnya. Tidak mungkin ada Muhammad dan Abu Bakar di dalam gua ini. Padahal Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepala kita tepat di kaki mereka. Seandainya salah seorang mereka melihat ke arah kaki mereka, sungguh, wahai Rasulullah, mereka akan mendapatkan kita." Yang ditakutkan oleh Abu Bakar bukan kematian. Yang ditakutkan oleh Abu Bakar adalah berhentinya dakwah ketika terbunuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Apabila kamu melihat kita hanya berdua di sini, maka ketahuilah yang ketiga di antara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin dimuliakan oleh Allah, setelah 3 hari di Gua Thur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq kembali berjumpa dengan Abdullah bin Quraib dengan membawa 2 kendaraan untuk mereka tunggangi melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Di tengah perjalanan mereka, ternyata beliau dikejar oleh seseorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Dari kejauhan dia melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Pada saat dia melihat Rasulullah dan Abu Bakar, Abu Bakar mengetahui ada orang yang mengajarnya dan dia mengenal orang tersebut. Kemudian Rasulullah kembali dan terus membacakan ayat Al-Quran, melantunkan Al-Quran, sehingga Suraqah itu sudah dekat dengan Abu Bakar. Pada saat semakin dekat, Abu Bakar takut, kemudian memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di belakang kita adalah Suraqah bin Malik yang akan menjumpai kita." Kemudian Rasulullah berdoa keburukan terhadap Suraqah tersebut, sehingga terjerembablah kudanya, kaki kudanya, sehingga dia tidak dapat mengejar Rasulullah SAW. Setelah dia terlepas daripada masalah yang dia hadapi, kemudian dia kembali mendekati Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, aku tahu sesungguhnya tadi yang aku alami atas doa daripada kalian berdua. Maka doakanlah kebaikan kepadaku, dan aku tidak akan memberitahukan apapun yang aku lihat pada hari ini. Padahal yang dijanjikan kepada orang yang mendapatkan Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang bisa membawa mereka berdua hidup atau mati, jasanya, hadiahnya adalah 100 ekor unta." Itu yang diinginkan oleh orang-orang jahiliyah, oleh
orang-orang kafir Quraisy musuh Allah. Akan tetapi Suraqah pada saat itu melihat Rasulullah SAW dengan doa Rasulullah terbalinglah hatinya sehingga dia mengatakan, doakanlah kepadaku sebuah kebaikan. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan kepadanya sehingga beliau berkata, sesuatu yang tidak dapat dilihat kecuali daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahai Suraqah, suatu saat engkau akan mengenakan sebuah baju kebesaran dari Kaisar Romawi dan sebuah mahkota dari Kekaisaran Romawi. Dan ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab datang seorang raja yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab membawa mahkota, membawa baju kebesarannya. Lalu baju dan mahkota itu dipakaikan kepada Suraqah bin Malik yang sudah beragama Islam dan dia masuk ke dalam agama dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan sehingga beliau mendapatkan sebuah kemah, yaitu kemah Ummu Ma'bad. Pada kemah itu Rasulullah merasa bahwasanya beliau perlu istirahat dan beliau meminta izin kepada Ummu Ma'bad. Pada saat itu ada seekor kambing, di mana kambing tersebut pada musim pancuklik, badannya kurus, dia tidak memiliki susu yang banyak. Akan tetapi kambing tersebut diizinkan oleh Ummu Ma'bad diberikan kepada Rasulullah. Disitulah Ummu Ma'bad melihat mukjizat Rasulullah SAW, seekor kambing yang kurus, akan tetapi dengan sentuhan daripada tangan Rasulullah SAW, dia mengeluarkan susu yang sangat banyak yang diminum oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh orang-orang yang bersama mereka, dan diminum, ditinggalkan susu tersebut kepada keluarga Ummu Ma'bad dan diberikan kepada Abu Ma'bad. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan Rasulullah berlanjut hingga ke Yathrib, diterima oleh orang-orang Ansar, sehingga daerah tersebut, Yathrib tersebut,